Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Indonesia Student Corner. Di sini saya akan memaparkan materi media pembelajaran yang sudah saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rian Arthur, MPD. Nah, sebelum saya mulai memaparkan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alvin Abrori dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021. Nah, di sini saya akan memaparkan materi perihal penggunaan software AutoCAD. Di mana di sini saya menggunakan media pembelajarannya berupa PowerPoint dan juga software AutoCAD. Nah, sebelum kita masuk penggunaan AutoCAD ya, kita kenal dulu nih, apa sih itu AutoCAD? Nah, AutoCAD sendiri merupakan software desain bantu dalam penggambaran 2 dimensi dan 3 dimensi bangunan. AutoCAD ini merupakan singkatan dari atau mungkin terdiri dari 2 kata, yaitu auto dan CAD. Auto sendiri kan merupakan kalimat berupa otomatisasi dari suatu produk atau benda, sedangkan CAD ini merupakan singkatan dari Computer Aided Design atau pendesainan yang dibantu dengan komputerisasi, sehingga AutoCAD ini merupakan software berupa komputerisasi dari pendesainan suatu bangunan. Nah, software ini dikembangkan oleh perusahaan Autodesk Incorporation yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak komputer. Nah, Autodesk ini didirikan oleh James Walker dan Dan Drake pada tahun 1982. Nah, lalu di sini ada beberapa jenis AutoCAD. Nah, ada AutoCAD arsitektural yang di sini. Ini AutoCAD arsitektural yang mana AutoCAD ini bergerak di bidang atau mungkin lebih menjuru pada industri bangunan atau arsitek. Lalu di sini ada AutoCAD Paint 3D, di mana AutoCAD ini atau software ini lebih sering dipakai untuk merancang komponen-komponen skala kecil hingga besar. Lalu ada AutoCAD PNID, di mana AutoCAD ini membuat skema piping atau diagram instrumen. Lalu ada AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, yang kalau AutoCAD Mechanical ini lebih menjulur kepada jurusan permesin karena untuk mendesainan komponen-komponen kecil pada mesin-mesin. Nah, lalu di sini kita akan lebih membahas ke AutoCAD arsitektural. Nah, di mana fungsinya ini AutoCAD arsitektural merupakan fungsinya ini membantu perencanaan dan perancangan objek. Nah, dalam perencanaan dan perancangannya ini kita bisa mendesain bangunan dengan beberapa fungsi-fungsi atau fitur-fitur di dalam AutoCAD itu sendiri. Lalu kita bisa memvisualisasikan objek secara 2 dimensi dan 3 dimensinya. Namun dalam AutoCAD biasanya lebih sering ke 2 dimensi daripada 3 dimensinya dikarenakan dalam visualisasinya agak kurang atau mungkin lebih kompleks sehingga jarang digunakan untuk pemvisualisasian 3D-nya. Juga di sini memudahkan penyampaian konsep gambar antara penggambar dan pembaca, di mana penyampaian ini lebih mudah dengan adanya notasi-notasi dan keterangan-keterangan yang menjelaskan arti atau maksud dari suatu penggambaran atau detail-detail pada gambar yang digambarkan. Nah, lalu di sini ada beberapa fitur-fiturnya nih. Fitur-fitur dari AutoCAD. Yang pertama ada modeling, yaitu kita bisa memodelkan atau merancangkan 2 dimensi dan 3 dimensi objek yang akan kita bangun atau kita buat. Lalu ada editing, pastinya dengan fitur ini kita bisa mengedit bangunan-bangunan atau gambar bangunan yang sudah kita buat, entah itu karena direvisi atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Kalau lebih informatif fiturnya, itu kita dapat menambahkan berbagai keterangan nih pada gambar dalam membantu pemahaman isi gambar ini. Pada outputnya, gambar yang sudah desain ini juga bisa kita ekspor atau kita keluarkan berupa beberapa bentuk file lain seperti JPG, PNG, PDF, CSV, dan sebagainya. Nah, lalu untuk perintah-perintah dasarnya, ini ada beberapa. Sebenarnya ada banyak perintah-perintahnya dalam AutoCAD, namun kita akan membahas dasar-dasarnya agar nanti bisa lebih mendalaminya ketika nanti kita praktekkan ya. Lalu di sini pertama ada line. Line ini kan tulisannya itu garis yang berarti kita perintah ini untuk membuat garis lurus maupun sudut tertentu. Lalu ada rectangle, perintah yang digunakan untuk membuat persegi. Lalu ada circle yang berarti lingkaran, di mana perintah ini kita gunakan untuk membuat lingkaran. Lalu ada perintah arc, ini perintah yang kita gunakan untuk membuat suatu busur
atau garis busur lah jatuhnya ya. Lalu ada copy, perintah yang kita gunakan ini untuk menduplikasi dari suatu objek atau beberapa objek yang kita blok atau kita pilih. Lalu ada perintah move, di sini perintahnya ini untuk memindahkan satu atau beberapa objek ke tempat lain atau ke tempat lain lah di dalam lembar kerja. Lalu ada perintah erase, yang mana tulisannya erase yang berarti penghapus, di mana perintah ini juga mengartikan untuk menghapus objek. Ketika kita blok, kalau kita klik perintah erase, yang berarti kita akan menghapus dari objek tersebut. Lalu ada perintah rotate, yang berarti merotasi atau memutar objek yang kita pilih. Lalu ada perintah mirror. Perintah mirror ini seperti tulisannya cermin, kita menduplikasi objek yang kita pilih sehingga seperti cerminan dari objek yang kita pilih, sehingga berbentuk terbalik dari satunya. Lalu ada perintah trim. Trim ini perintah yang kita gunakan untuk memotong garis yang tidak kita butuhkan. Jadi seperti ada garis yang berlebih, itu kita menggunakan trim. Jangan menggunakan erase ya, karena kalau menggunakan erase kan berarti menghapus garis seluruhnya. Sedangkan kalau trim ini untuk untuk menghapus garis yang tidak kita inginkan. Lalu ada perintah offset. Perintah offset ini perintah yang kita gunakan untuk menduplikasi garis berdasarkan radiusnya. Jadi kayak membuat diameter lebih, itulah intinya lah ya. Lalu ada perintah fillet. Ini perintahnya untuk membuat objek atau buat sudut objek menjadi tumpul. Jadi ujung objeknya seperti persegi, ujungnya lebih menjadi tumpul. Lalu ada perintah chamfer. Chamfer ini ya hampir sama seperti fillet, namun dia menjadikan sudut dari objek ini menjadi sisi miring, bukan lembut ya, atau lebih halus bukan, tapi seperti bentuk sisi miring. Lalu ada perintah head. Perintah head ini seperti perintah mencat atau mengisi dari area yang tertutup objek. Lalu ada perintah extend. Nah, perintah ini untuk menyambungkan garis yang terputus dengan garis di sekitarnya. Jadi kalau kita mau menyambungkan garis yang terputus, kita biasa menggunakan perintah extend ini. Lalu ada perintah dimension line. Nah, perintah dimension line ini seperti memberi keterangan dari atau mengetahui jarak dari suatu garis atau ukuran garis, sehingga ya nanti ada tulisannya, ada berapa ukurannya. Lalu ada perintah teks, di mana tulisannya berarti kan teks ya, artinya tulisan lah ya. Nah, perintah ini kita gunakan untuk membuat teks pada gambar. Lalu ada perintah block. Block ini jadi seperti untuk menyatukan beberapa komponen gambar ya menjadi satu objek. Nah, lalu kita langsung coba praktikkan saja. Dari perintah-perintah dasar tadi sekaligus akan saya terangkan juga peraturan-peraturan gambarnya. Nah, di sini ada contohnya. Rumah tipe 36 dengan luas lahan 13,75 meter dikali 9,85 meter. Nah, jenis kolom yang digunakannya ada kolom struktur 25 x 25 cm dan juga kolom praktis itu 15 x 15 cm. Satuannya kita akan menggunakan cm. Nah, kita langsung beralih saja ke AutoCAD-nya. Nah, di AutoCAD ini kita pertama akan buat kolom dulu ya. Kolom ini kan tadi kolom dulu. Kita buat garisnya, garis as. Garis as ini sebagai garis bantu dari luas bangunannya. Jadi kita buat garis as ini sesuai ukuran dari luas bangunan. Tadi kan luas bangunannya lebarnya itu 9,85 meter ya. 985. Oh iya. Sebelum kita buat ukurannya, kita periksa dulu, kita klik unit UN, enter. Kita periksa kembali apakah satuannya ini sudah benar cm atau belum. Nah, dan ini benar, oke benar. Lalu kita klik saja rectangle. Ukurannya tadi itu berarti 985,1375. Oke, kita buat. Lalu kita buat komponen kolomnya. Nah, kolomnya karena 15 cm, kita buat 15 x 15. Kita klik 15, 15. Nah, koma ini juga sebagai pemisah ketika kita ingin membuat dua ukuran dari suatu rectangle ya. Oke, sudah. Lalu jangan lupa kita kasih garis tengahnya agar lebih memudahkan ketika ingin kita mengkopinya. Lalu kita kasih head, kita isi agar karena ini kan masih belum mendetail, jadi kita buat lebih mendasar, jadi tidak terlalu terlihat seperti balok atau lebih ya di umumnya aja kelihatan lah.
Lalu kita jadikan blok dulu. Kita klik B, enter. Kita namakan kolom 15 ke 15. Nah, setelah udah, kita pindahkan. Kita klik M, enter. Kita klik tengahnya, kita pindah sini. Lalu kita sesuaikan dulu dengan ukuran-ukuran bangunan di sini. Pertama-tama, agar lebih mudah juga, kita buat ruangan-ruangan sesuai ukuran-ukuran dari yang kita butuhkan. Di sini ada kamar mandi. Di sini ukurannya 175 dikali 150. 150, minus 175. Oke, lalu kita buat juga kamarnya. Di sini ukurannya dia 3,5 meter dikali 3,25 ya, 3,25. Ini seperti 3,25. Kita buat lagi rectangle, enter. Kita klik ukurannya 325 berarti 350 minus 350 ya, agar bentuknya ke bawah. Enter. Oh, kita buat juga stairs nanti saja belakangan. Oke, lanjut kita buat nih kolomnya. Kita sebar sesuai dengan titik-titiknya. Titik-titik bangunannya kita sebarkan sesuai dengan sudut-sudut ruangannya. A few moments later. Oke, setelah sudah semuanya, kita buat kolomnya. Kita buat dindingnya. Kita gunakan saja rectangle. Karena ini masih berbentuk penggambaran biasa, atau maksudnya tidak masih secara umum, belum detail, kita buat garis sini saja. Many minutes later. Oke. Selanjutnya akan kita masukkan desain-desainnya. Namun karena waktu yang terbatas, silakan mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman dan juga kembali sampai selesai sesuai dengan contohnya ya. Kita akan bertemu lagi ya di lain waktu, di kesempatan lain. Sekian pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.